Oke, bolo-boloku, jadi di konten episode kali ini kita akan membahas tentang menyimpan MOS ya boloku. Jadi MOS itu sangat susah disimpan untuk toko-toko yang atau teman-teman lah ya, toko atau teman-teman yang nggak proper CO2, terus di dalam suhu yang nggak mendukung ya, karena MOS tuh dingin, jadi mungkin di daerah panas. Jadi saya punya triknya ya boloku ya, gimana cara nyimpennya kalau misalnya teman-teman setting lalu penuh atau sisa, kita bisa simpan. Oke, jangan kemana-mana, kita bahas. Oke, jadi terlihat aneh nih ya akuariumnya ya. Yang aneh adalah ada plastik yang kemambang kalau bahasa Jawa atau mengapung ya. Jadi ini adalah MOS-nya boloku. Jadi saya menyimpan MOS itu punya teknik sendiri boloku, yang saya sudah berulang kali mencoba, berulang kali eksperimen ya boloku ya. Dan yang paling bagus tahan lama ya, kita ngomong tahan lamanya, nggak nguning nggak hitam, itu sistem seperti ini ya boloku ya, vakum. Jadi tidak ada. Nah ini saya ambil contoh ya. Oke, ini kita agak terang nih. Ini kondisi MOS sudah dalam kondisi 2 minggu boloku. 2 minggu saya simpan dalam sistem seperti ini ya, dan ini masih hijau walaupun ada sedikit banget kuningnya ya. Kita buka dulu. Oke, nah ini Java MOS-nya boloku masih bagus walaupun ada 1-2 helai. Tuh ada kuning dikit ya boloku ya, cuman ini termasuk bagus, masih seger. Bau khas Java MOS tuh enak boloku ya, bau alam. Ini masih oke, masih jauh. Terus ini Ricardia ya aman, cuman memang sedikit lah ada yang kuning-kuning dikit. Oke, masih bisa di planting ya boloku ya, nih masih jauh tuh. Jadi ini cara sistem saya yang sangat lebih worth it ada disimpan di dalam air ya boloku ya, karena dulu saya ini stok MOS tuh alam boloku. Jadi ada hunter yang mengambil MOS tuh di alam, karena di sini memang banyak, kalau apalagi musim hujan ya. Di sini dingin ya, agak dingin, apalagi daerah atas di tempat saya. Nah ini sistemnya seperti ini boloku, dibungkus plastik. Kalau bisa ngembung gini loh boloku ya, mengembung, jangan kempes ya kalau bisa. Itu saya praktekkan dulu 2 bulan tuh masih bagus, masih jauh. Nah, diambangin tapi dikasih lampu yang low, jangan yang high ya boloku ya. Lampu celup aja nggak masalah, jangan lampu yang model kayak gini, karena nanti terlalu panas menurut saya ya. Nah itu cara saya menyimpan boloku. Dan ada cara kedua lagi yang lebih worth it kalau kalian nggak punya tank yang sisa ya. Jadi dimasukkan di dalam kulkas boloku ya, dimasukin dalam kulkas. Oke boloku, dan ini untuk cara kedua. Jadi ya memang harus punya kulkas ya boloku ya. Nah, jadi isi kulkas saya tuh MOS boloku. Ini ada MOS nih. Nah MOS ada 3 bundel nih. Saya tutup dulu. Ya ini boloku ya, karena kita pesannya hunting jadi banyak, kita pesen dikit nggak bisa boloku ya. Jadi ini jadi agak mubazir boloku. Jadi ya memang saya jual akhirnya di shop aplikasi kuning oranye
Tapi ya susah laku juga ya boloku ya. Ya ini padahal bisa dijual lagi ya, saya bongkar dulu ya. Ini sudah saya bongkar satu aja ya boloku ya, karena saya nggak pakai tripod nih, repot nih tangan satu nggak buka-buka nih. Seger banget. Ini saya nyalakan flashnya tuh, ini ada kuning dikit, ini kuning mungkin dari asalnya tapi terlihat segar banget. Padahal ini sudah dari tanggal berapa ya. Nah ini ada overlay bukti bahwa awal saya belinya ya boloku ya, sampai saat hari ini upload ini langsung saya upload. Jadi ini ada 3 bundel. Nah jadi bungkusnya kalau bisa tuh mengembung ya, ini udah agak kempes boloku ya, mungkin efek kelamaan. Jadi apa sih alasannya seperti ini boloku ya, kenapa menyimpan seperti ini ya? Mungkin untuk seller atau pembeli yang mouse-nya sisa, mouse ini lebih tahan di lembab boloku, lembab ya, bukan di air, bukan di darat. Kalau darat kering, kalau air itu biasanya malah gagal adaptasi, kuning ya. Kalau kita nanamnya asal-asalan, kalau banyak seperti ini ya, karena nanam mouse tuh nggak boleh umpel-umpelan gitu loh, nggak boleh kayak gini ya, tapi harus tipis boloku ya. Trik menanam mouse tuh sebenarnya seperti ini aja, dia sudah bisa tumbuh. Ini kok ngeblur ya sebentar ya. Nah jadi harus tipis seperti ini ya. Kalau orang tuh nggak tahu, itu biasanya bundel gini boloku nanamnya. Ini resikonya kuning dan penyebarannya kurang bagus. Kalau saya mouse tuh ambil dikit, tipis saja, sehelai, kayak satu layer tipis. Nah gini, seperti itu. Jadi kenapa mouse-nya turah-turah ya, atau berlebih. Nah dan ya nyaran nyimpennya, sepengalaman saya seperti ini yang terbaik boloku ya. Untuk keawetannya ya 1-2 bulan tuh masih oke boloku. Nah ini ya saya jual akhirnya boloku di ini, karena ya di offline tuh cukup jarang sekarang untuk mouse laku, karena mouse tuh gini lah. Ini cerita sedikit. Dulu aquascapers tuh pakainya seringnya mouse, karena mouse tuh tanaman mudah loh, tapi di lapangan ternyata susah boloku mouse tuh. Nggak cocok ya, kadang ada yang cocok ada yang enggak. Jadi mereka yang nggak cocok tuh akhirnya nggak pakai mouse lagi, kapok, mungkin kuning atau beralga menghitam ya, seperti itu ya boloku ya. Cerita sedikit, dan ini baru saya repack lagi tuh, kembung gini loh. Nah jadi seperti ini cara nyimpannya, terus agak lembab biar nanti dia cycling ya, kelembabannya nggak usah dikasih air yang banyak ya sampai menggenang, itu malah bikin bau dan busuk. Tuh boloku ya, jangan dimasukin freezer ya, di kulkas ya, cukup di bawah saja. Nah di bawah saja gini, kalau di freezer beku boloku. Nah seperti ini saja ya. Oke, kita ke cara ketiga boloku. Nah untuk ini sisa mouse boloku, jadi mouse yang sisa ini cara ketiga, kalian bisa planting saja pakai batu atau pakai genteng, pecahan genteng. Ini jadi bagus boloku di saya, di mouse-nya. Tapi kalian harus punya space akuarium yang banyak, akuarium yang banyak ya. Tentu para seller atau toko yang punya stok mouse itu ya cukup susah boloku kalau misalnya ada stok mouse yang sisa untuk mau di planting, karena kalau mouse-nya banyak punya saya, wah susah nyimpennya boloku ya. Karena hunter nih sekali hunting banyak banget nih. Oh ya, iklan dulu, kalau bolo-boloku mau stok mouse ini, mouse Ricardia dan Java mouse, bisa di link ini ya, di link di deskripsi, itu saya jual di Shopee. Kalau bolo-boloku ingin ya, nanti saya tambah-tambahin ya, banyakin boloku kalau kalian beli.
Dan kalau misal penjual tuh yang di panas ya, atau di lingkungan yang cukup panas ya, kayak daerah Semarang atau daerah mana yang panas, Jakarta, Tangerang ya, mungkin bisa dimasukin ke kulkas yang kayak tadi ya. Itu cara saya, itu bisa tahan sebulan 2 bulan boloku, saya pernah. Jadi ya ini kita ngomong keberhasilannya tadi. Dan saya pernah Mika, nasi kuning itu boloku, itu kan kalau mos jualannya seperti itu metodenya. Saya masukin ke air gini, contoh saya masukin, itu kuning boloku, sebulan sudah kuning, sudah hitam, nggak layak dijual, dan jelekin akuariumnya ya boloku ya. Jadi paling bagus memang ditempel di media kalau memang sisa boloku. Kalau sisa sedikit ya, kalau banyak ya itu jeleknya mos, nanti menimbulkan alga, malah merembet kemana-mana ya, biasanya sepengalaman saya. Kalau tanya lampunya ya udah lampu yang low aja boloku, lampu celup nggak masalah, nggak usah terang-terang kalau mos tuh ya boloku ya. Tapi untuk suhu tuh memang suhu minta agak dingin boloku, 26 ke bawah lah, 26 derajat ke bawah lebih baik boloku untuk jenis-jenis mos ya. Jadi saya memang nggak pakai chiller, nggak pakai pendingin, nggak pakai kipas karena di sini sudah cukup dingin. Nah ini mos, nah ya nggak kelihatan nih. Dan mos ini mos hunting alam boloku, jadi beda dengan yang farm ya. Farm itu peternak ya, biasanya daerah Bogor tuh banyak, Bogor, Bandung itu farmer mosnya bervariasi, ada Spiky, Christmas, Wapping, apalagi Visiden, Fontanus, Visiden, wah lupa ya saya, banyak banget, Pelia. Nah kalau di sini mosnya itu seperti ini boloku, kelihatan kan karakternya tuh seperti ini. Nah jadi ini mos lokal saya ya. Nah jeprak-jeprak kayak gini loh boloku. Tuh. Dan yang di sini tuh ada yang seperti ya seperti ini ya bentuknya ya, mosnya ya. Terus ada yang kayak flame tuh, dia ke atas. Jadi karakter mosnya tuh lurus, nggak ada cabangnya boloku, yang di belakang itu loh. Itu lokal boloku. Ini lokal, jadi di sini cukup banyak ya jenis-jenis mos, tapi huntingnya cukup susah di lereng-lereng gunung. Ada juga mos yang dijual secara pakai ini apa namanya, pakis boloku, pakis hitam itu yang saya suka sebenarnya boloku, tapi mahal ya karena sedikit. Tapi bagus kualitasnya, saya acungi bagus. Satu pakis ini ya, nanti ada di overlay. Saya dulu pakai itu, bisa tak budidaya, bisa tak jual lagi. Di dalam aquascape itu saya potongin terus boloku, tanpa CO2. Dan itu cara merawatnya ya boloku ya, cara merawat tanaman moss aquascape. Ada 3 cara tadi ya. Ya itu cara saya pribadi boloku, boleh bolo-boloku sharing-sharing, komen-komen aja, sharing-sharing caranya seperti apa selain di punya saya. Kalau saya tadi yang pertama dibungkus plastik seperti ini, kasih lampu low aja, ditaruh di atas akuarium seperti ini, contoh ini sudah ada. Yang kedua masukin ke dalam kulkas ya, ke dalam kulkas. Dan yang ketiga adalah ya di display seperti ini, tapi yang ketiga ini kurang worth it, karena kurang worth itnya malah susah jualnya boloku. Kalau kayak gini kan mudah, tinggal ambil aja boloku. Seperti itu dulu untuk videonya cara menyimpan mos. Dan bolo-boloku kalau mau ada pukcir sakti, nah nanti khusus pembelian ini saya bonusin tanaman lah ya boloku ya. Kalau ada kemarin yang beli ini perdana di online, kalau di offline sih laku boloku ya, pada beli. Tapi di online ini belum ada, baru sekali, lalu saya kasih bonus-bonus ya, karena dia menjadi pembeli pertama boloku. Ini di link deskripsi dengan most itu ya.
Oke, terima kasih boloku sudah supportnya. Monggo bisa kasih jempol kalau kalian suka, subs kalau memang setipe dengan konten saya, dan komen-komen monggo santai komen, kita diskusi, dan salam basa-basa boloku.